Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Bentar, Kak, izin merekam dulu nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Suara suara saya terdengar nggih? Suara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang bersedia hadir dalam acara pengimbasan budaya positif. Ini saya langsung share screen mawon nggih untuk mempersingkat waktu. Nanti insya Allah kita kurang lebihnya selama 1 jam nggih. Nanti kalau ada kepentingan boleh off kamera tidak apa. Saya mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah nampak share screen saya? Ya, mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Diseminasi praktek baik budaya positif disusun oleh Fitri Dwi Lestari. Perkenalkan, nama saya Fitri Dwi Lestari, unit kerja SDN Tobo, Kecamatan Jati, CGP Angkatan 9. Pada pagi hari ini saya akan berbagi pemahaman. Nanti akan ada 2 sesi Bapak Ibu. Topik pada pagi hari ini adalah disiplin positif, teori motivasi, teori kontrol, kebutuhan dasar manusia, serta segitiga restitusi. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri, kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Mengapa? Mengapa budaya positif? Suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban, tetapi menjadi suatu kebutuhan. Suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak
tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektual saja, tetapi juga dari lingkungan yang ada. Nah, sekarang yang pertama kita akan bahas disiplin positif. Untuk pertanyaan tematiknya, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu jika mendengar kata disiplin dalam satu atau dua kata? Monggo, siapa mungkin yang mencoba menjawab apa itu disiplin positif? Nah, terima kasih Bu Ira. Aturan mungkin ada lagi? Nggih, monggo Bu Erika. Datang tepat waktu. Mungkin ada lagi? Nah, itu nih. Kemudian yang kedua, cara apa yang pernah Bapak Ibu lakukan untuk menerapkan disiplin pada murid? Kita sebagai guru pasti kita punya cara, bagaimana cara kita untuk mendisiplinkan murid kita. Monggo, ya, monggo Bu Erika. Iya, terima kasih Bu Erika. Kemudian yang lain, ya, ya Bu Ira, membuat aturan. Yang ketiga, apakah cara tersebut berhasil dengan kita membuat peraturan dan kita menghukum anak bagi yang melanggar? Kira-kira cara itu berhasil apa tidak? Bu Ira bagaimana? Berhasil. Sedangkan Bu Erika, bagaimana Bu? Oh, oke, mari kita bahas ya. Nah, makna kata disiplin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin artinya ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Menurut Dian Goosen dalam bukunya Restoratif School Discipline 2001, disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsi. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasar tindakan mereka adalah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi bisa diambil benang disiplin itu berarti patuh terhadap aturan. Sekarang, nah, disiplin positif itu diterapkan dari disiplin diri, kemudian dari nilai kebajikan dan akan menimbulkan motivasi intrinsik. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bahasa, agama, maupun latar belakang. Nah, ini disiplin positif nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada nilai beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu meliputi akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara, dan mandiri, kesadaran akan diri dan situasi, kemudian ada regulasi diri. Sedangkan bergotong royong itu meliputi kolaborasi, kepedulian, serta berbagi. Sedangkan berkebinekaan global itu meliputi mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab, serta berkeadilan sosial. Sedangkan untuk bernalar kritis itu memperoleh dan memproses informasi, analisis dan evaluasi penalaran, serta refleksi dan evaluasi. Sedangkan yang terakhir adalah perspektif itu
yang mencakup gagasan orisinal, karya orisinal, serta keluasan berpikir. Dan ini penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suatu negara, bahasa maupun agama. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ini ibu ini Bapak Ibu guru yang membedakan antara peraturan dari keyakinan. Kalau peraturan biasanya itu rinci dan konkret, sedangkan keyakinan dibuat lebih abstrak dan universal. Peraturan biasanya dibuat dalam jumlah yang cukup banyak, sedangkan keyakinan dapat mencakup perilaku-perilaku yang berkaitan dengan nilai yang tinggi. Peraturan bisa bertambah seiring waktu. Ini yang membedakan ya. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama adalah prinsip keterlibatan. Ingat, dalam kita membuat keyakinan kelas kita harus melibatkan peserta didik kita. Kemudian yang kedua, tak perlu banyak agar mudah diingat. Jadi dalam kita membuat keyakinan kita tidak usah bahasa yang terlalu yang panjang lebar, kemudian sampai mungkin lebih dari 20 tidak usah ya. Kemudian menggunakan kalimat positif. Jadi seperti kata jangan, dilarang itu tidak usah diterapkan. Dan yang keempat, sesuai dengan konteks lingkungan sekolah. Jadi keyakinan kelas kita harus disesuaikan dengan lingkungan sekolah kita ya. Khususnya kalau di sekolah kan termasuk lingkungan itu ya di pintu salah diartikan seperti itu. Dan yang kelima, perlu ditinjau secara berkala agar lebih relevan dengan situasi. Jadi keyakinan kelas ini mungkin bisa berubah dengan berjalannya waktu. Dan ini sekarang yang kedua adalah teori motivasi. Pernah Anda bertindak? Mengapa seseorang bertindak atau bertindak? Setiap kita melakukan tindakan pasti ada alasan yang mendasari. Kemudian motivasi dari Dian Carson dalam Restricting School Discipline. Ini ada yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila sangat tidak mampu. Ini termasuk motivasi ekstrinsi. Kemudian ada yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pada jenis ini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga termasuk ke dalam motivasi ekstrinsi. Dan yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Dan ini termasuk motivasi. Dan ini mengenal hubungan konsekuensi dan restriksi. Apa itu hukuman? Sifat tidak berencana atau tiba-tiba. Anak atau guru tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak terjadi. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengadilan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Sedangkan konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan guru sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada orang guru. Kemudian yang ketiga ada restitusi. Pada
adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini versi 2004. Kemudian, ini mengenal kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan manusia yang harus dimiliki. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup berserta. Kemudian ada cinta dan kasih sayang, love and belonging. Kemudian 3 kebebasan, freedom, 4 kesenangan, fun. Kemudian ada 5 kekuasaan, power. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dimiliki. Ya, sekarang kita menginjak ke teori konsep. Nah, coba sekarang kita dengerin kita tutup. Jadi kita coba saja nih. Ada A dan B, ada di tempat Anda. Cobalah secari teks tersebut. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menggoda, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan Anda. Apa yang akan terjadi? Kira-kira apakah tangan kita itu akan membuka gitu, walaupun dengan segala upaya, kira-kira akan terbuka atau tidak? Tidak ya. Kita akan berusaha untuk mengepalnya sekuat tenaga. Kita akan mencoba mempertahankan apa yang ada di kepala kita. Ini sudah. Ini miskonsepsi mengenai makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa semua penguasaan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menurunkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang bisa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian, perubahan paradigma stimulus respon dari teori kontrol. Pertama, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan di teori kontrol kita bisa memahami pandangan orang lain dengan benar. Di stimulus respon perilaku dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi di teori kontrol perilaku memiliki tujuan. Kemudian yang stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang keempat, pemaksaan ada pada saat juga daging. Sedangkan di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan. Jadi stimulus respon model berpikir menang-menang. Sedangkan di teori kontrol model berpikir menang-menang. Ini ada posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang kita terapkan. Yang pertama adalah hukum. Seorang pemimpin bisa menggunakan kekuatan fisik maupun verbal. Sedangkan yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat, monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Yang kelima, dari kontrol adalah manajer. Respon yang menggunakan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir manajer adalah posisi mentor, di mana membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab dan murid dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini teori kontrol. Nah, ini posisi kontrol guru sebagai pengatur. Guru percaya bahwa cara
Guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal, seperti biasanya bahasa yang digunakan dalam posisi kontrol pemimpin adalah kamu salah terus, selalu, pasti kamu yang terakhir. Patuhi aturannya ya, awas kamu sendiri. Di sini guru sebagai penghibur. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Guru menggunakan intonasi yang lebih rendah atau lebih halus atau mungkin keheningan untuk membuat situasi lebih nyaman. Guru menggunakan ahli agar guru merasa bersalah dan kasihan pada guru seperti ibu sangat kecewa kepada ibu. Berapa kali ya Bapak harus memberitahu ibu bagaimana kalau orang kamu tahu atas kesalahannya. Dari kata tersebut, guru membuat anak sebagai mengalami rasa bersalah. Dan yang ketiga adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Guru menggunakan pengajar sekarang ini guru menggunakan humor dan mempunyai hubungan baik dengan murid. Biasanya menggunakan kalimat yang positif dan jelas seperti ayo belajarlah demi Bapak. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, Ibu maafkan dan bantu bereskan ya. Itu adalah contoh kalimat sebagai kontrol. Kemudian yang keempat ini adalah posisi pemantau. Guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai pada peraturan sekolah dan konsekuensinya. Biar menggunakan data, jawaban, dan perhitungan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Mengingatkan konsekuensi saat terjadi pelanggaran seperti peraturannya apa yang telah kamu lakukan, konsekuensinya apa ya. Itu adalah bahasa atau kalimat yang sering digunakan dalam posisi kontrol pemantau. Kemudian yang terakhir adalah posisi kontrol manager. Nah, guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru mendukung murid untuk merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Menggunakan restriksi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahan dengan kalimat seperti ini. Apa yang kita yakini? Apa rencana kamu untuk menekan ini? Bapak Ibu yang diharapkan di sini kita sebagai guru bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Mari kita analisis. Coba mari kita analisis dulu. Untuk yang pertama ini tadi, kira-kira posisi kontrol apa yang ada di situ? Guru menyuruh anak menyanyi lagu di depan kelas. Oh ya, dihukum ya, karena disuruh menyanyi di depan kelas. Terima kasih Bu Erika. Yang kedua, ayo, kalau untuk yang kedua, kira-kira posisi kontrol apa yang diterapkan oleh Pak Guru? Ya, kedua terasa bersalah.
Kira-kira untuk kasus yang keempat, bagaimana posisi kontrol apa yang diterapkan oleh guru? Oh ya, terima kasih Bu Yeni. Penghukum. Penghukum. Oke. Kira-kira untuk yang terakhir, oh ya, posisi manajer lah. Ya, disebutnya. Nah, ini kita mengenal segitiga restitusi. Restitusi. Apa jadi maksud restitusi itu? Proses menciptakan kondisi bagi guru memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada tempat mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaboratif yang mengajarkan guru untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi suatu mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ciri-ciri restitusi pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dan yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran dan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat kepada diri. Yang kelima, restitusi mencari yang mendasari tindakan. Intinya, restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang membuat salah pada orang. Ini kemudian ini adalah gambar dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini biasanya kalimat yang digunakan untuk menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Biasanya kalimat yang digunakan adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih baik atau efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan segitiga yang restitusi yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah kalimat yang biasa digunakan untuk menanyakan keyakinan pada segitiga restitusi. Nah, ini adalah tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif dan berguna. Ini adalah kalimatnya ya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga bersalah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menggunakan sendiri terus, apakah kamu bersikap baik? Ini adalah kalimat untuk menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan tindakan. Membantu siswa mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Misalnya kita mengajarkan bagaimana kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih baik, tapi kamu tidak melakukan yang baik. Dan kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap kamu, tapi tambahkan sikap yang lain yang benar. Maukah kamu belajar cara lain untuk pendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengikuti? Apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok pagi? Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dimisahkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai yang kita
pasal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah kalimat untuk menanyakan keyakinan. Ini adalah tahapan dalam segitiga restitusi. Dan ini adalah hasilnya. Nah, ini adalah video contoh beberapa diskusi. Ini ada contoh lagi ide yang kemarin saya terapkan sama anak-anak. Nah,
juga masuk ke sesi 2 berbagai kategori budaya positif di sekolah. Nah, ini pembuatan keyakinan kelas. Pembuatan keyakinan kelas yang pertama adalah guru menyampaikan pemahaman mengenai keyakinan sosialisasi keyakinan kelas dan kemudian yang kedua, menuliskan keyakinan atau harapan. Jadi mensosialisasikan keyakinan kita anak-anak disuruh menuliskan keyakinan. Jadi setelah itu maju satu untuk menempatkan keyakinan dan identitas. Jadi menuliskan keyakinan Indonesia sudah disepakati keyakinan dan yang kedua keyakinan kelas ditempel di dinding dan ditandai ini sebagai jadi ini dipelajari juga jadi kalau kita kadang ada yang bisa apa keyakinan kelas kalau kita sudah ada tapi dalam penerapan dari cara komunikasi adalah dengan menerapkan penerapan diharapkan menunjukkan motivasi intrinsik murid dalam upaya menunjukkan budaya positif dan ini adalah aksi nyata penerapan budaya di sekolah terutama di SDKP. Jadi setiap hari Selasa, Rabu, Kamis di sekolah kami ini mengadakan pembelajaran selalu raya serta bisa jadi hafalan surat-surat pendek. Ini mungkin kemarin ini halaman ini dibangun jadi anak-anak di halaman kemudian ada budaya dari ini presentasi dari pembuatan poster jadi bekerja sama. Ini adalah proyek yang saya lakukan di semester lalu. Jadi saya dan anaknya membuat ini sebuah batik sertifikat ini. Dan ini ada pembuatan kerajinan tas ini kemarin sama dan selanjutnya ini gambar ini adalah saya sering mengajak anak-anak biasanya ketika lagi Jumat setelah senam anak-anak masuk ke sekolah dan kadang kami out class belakang sekolah kami ada hutan dan bersama jadi anak-anak saya bawa barang ini saya sebagai rakyat sekolah ini kemudian ini adalah sesi dari pembuatan batik ID atau sertifikat dan ini jadi yang ada di dalam kelas ini juga bawa bekal jadi setiap hari Jumat anak-anak berbawa bekal biasanya saya tidak menentukan menunya apa kemarin harus berbuat sayuran jadi biar anak-anak itu suka sayuran untuk lomba berat jalan ini dan ini dan mohon masukan dan saran yang membantu ini saya coba Halo, Bapak Ibu, mungkin ada yang memberi masukan atau saran? Ya, ini.
jadi ini suaranya tertutup. Ini maaf ya kalau memang di sekolahan itu sinyalnya sangat jelek. Ini Bu Leni tadi bertanya bagaimana cara bentar, bentar, bentar. Oh, iya, terima kasih. Saya akan mencoba menjawabnya ya. Ini yang ada di kelas saya dulu ya Bu, dari kondisi kondisi Jepang dengan kita yang tadi ini kita mensosialisasikan dulu. Jadi anak-anak dikasih tahu, oh, ayo anak-anak kita buat keyakinan, kita kasih tahu perbedaan tadi dari peraturan sama keyakinan. Jadi keyakinan kan nanti kan apa yang benar-benar yang ingin dilakukan anak di kelas itu ingin seperti apa sih kita belajarnya dan biasanya ini di kelas saya gitu. Jadi kemarin kan anak-anak itu saya kasih tahu oh hari ini mungkin akan membuat keyakinan kelas sama kalian jadi kesepakatan karena sebelum 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 ini terjadi itu di kelas saya ada masalah sedikit sebenarnya dan karena memang belum ada keyakinan jadi saya mengajak memang untuk membuat keyakinan saya terangkan gitu aku keyakinan itu nanti dampaknya seperti ini atau depannya gini jadi anak-anak itu paham apalagi saya kan di kelas tinggi jadi mungkin anak-anak itu paham jadi anak-anak saya suruh nulis saya suruh membacakan harus ini tapi enggak apa itu tak apa dikumpulkan terus apa saya baca jadi nggak usah dikasih nama nanti apa anak-anak kan mungkin akut ya ini belajarnya gini-gini ya setelah itu di kelas paket ini digunakan jadi kalau untuk kondisiannya dengan kita cara menyampaikan kita cara sosialisasi kita semenarik mungkin jadi anak-anak itu antusias gitu dulu ya oh iya ya oh dengan keyakinan kelas itu bisa seperti ini gitu. Alhamdulillah di kelas saya itu sudah jalan deh. Jadi setiap anak kalau yang nggak bawa bekal mereka harus apa. Kemudian kalau yang nggak juara PR mereka harus apa. Bahkan saya seperti ini. Ini berarti di keyakinan kelas kan nggak ditulis Bu Fitri nggak boleh mana-mana. Berarti tidak ada. Anak langsung oh iya ya Bu ya lupa ya Bu. Oh berarti Bu Fitri boleh marah ya di kelas ini. Tapi kan posisi sebagai manajer gitu. Bagaimana Bu Leni bisa diterima? Ya, terima kasih Bu Leni. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin menambahi. Ya, monggo, monggo Pak Ponco. Ya, ya, ya. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu ya. Bagaimana ya cara kita agar anak-anak itu meyakini benar-benar itu kembali pendekatan kita Bu. Ya. Jadi memang pada awalnya saya pun juga merasa kesulitan. Tapi dari awal kan kita sudah itu kan yang apa yang yang dibuat apa yang ditulis dalam keyakinan kelas adalah mereka sendiri mereka yang menginginkan kelas yang seperti itu. Jadi kalau ada anak yang apa yang melanggar keyakinan kelas yang saya ingatkan lagi apa kemarin keyakinan kelas. Jadi kita sebagai guru itu
apa itu, tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan diri. Itu yang saya pakai. Walaupun kalau persentasenya ya, mungkin persentase penerapan apa, anak ke anak sendiri itu kalau di kelas saya itu belum 100% juga. Ini memang seperti sekolahnya dulu juga, ini mungkin dari tahun pertama saya menerapkan keyakinan kelas di kelas saya. Jadi setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, dari dulu kan tidak ada cuma di kelas kan apa terjangkau tata tertib aturan pendidikan ada, bahkan itu kadang cuma sebagai bahan panjangan, tidak pernah dibaca. Nah, ya ini juga mungkin kalau progresnya ini baru itu Bu Ira, jadi kalau disuruh apa ke anak ya lebih lebih apa sebagai guru sering mengingatkan aja itu aja kira Ripon sudah cukup apa masih mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan dari jawaban saya mungkin bagaimana sudah cukup. Kemudian respon dulu. Bagaimana mungkin ada mungkin ada yang ingin disampaikan lagi atau ada yang menambahi? Oke, monggo Bu Erika. Terima kasih Bu Erika, saya akan mencoba. Jujur Bu Erika, saya sendiri itu nambah dari awal. Saya tuh juga pernah menerapkan teori apa posisi kontrol yang dulu. Dulu saya seperti itu Bu Erika. Tapi setelah ini saya mengikuti CGT, Bu Erika itu benar-benar sangat merubah walaupun sedikit itu ada perubahan dalam diri saya Bu Erika. Ya memang kita sebagai guru itu yang kita temui ya, yang kita temui kebanyakan itu ya sebagai teman. Itu kadang anak-anak saking akrabnya dengan kita ya, kadang ada yang WA pribadi apa apa ya kan karena itu sudah ada teman, kemudian ada yang membuat rasa bersalah juga itu yang kita lakukan. Dan ini kemarin saya berikan ini yang ini kemarin baru saja yang kemarin ini kita juga sharing saja ya teman-teman. Kemarin itu saya mendapat laporan bahwa anak-anak di kelas saya ada lima anak atau 5 anak itu 5 anak itu ketika jam pelajaran itu membuka jilbab saya mendapat laporan dari kelasnya. Nah, udah anak-anak saya suruh berdiri, saya tanya, saya nggak apa nggak gimana cuma saya dulu. Ya, katanya kan yang kan Ulfi tak Ulfi ini tadi kamu disediakan sama siapa gitu. Sama ini jilat tanya satu-satu mereka ini yang nyuruh itu yang nyuruh itu saya tidak ada gimana ya saya gini kalau dalam garis fungsi kan kita menerapkan 3 yang tadi ya yang pertama melakukan status kali dibuka dulu dan validasi tindakan yang ketiga adalah menanyakan tindakan yang si Ulfi saya gini
karena kan tersangkanya Ufi katanya, teman-temannya gitu, tak begini kan, Ufi, kenapa kamu buka jilbab? Alasannya apa? Itu kan diam saja. Mungkin karena takut ya. Mau sungguh-sungguhan buka jilbabnya berjilbab. Itu ada 5 anak itu yang kemarin. Diam aja. Bumi ceritanya alasannya apa? Bukan itu. Tadi kan tuh. Nah, kalau memang alasannya itu benar, ya nggak apa-apa. Nggak kalau kalau alasannya salah, maka Bu Putri akan meluruskan. Itu tadi aja. Nah, anaknya cuma diem aja. Dan karena ya, saya ini mencoba, jadi mencoba menerapkan posisi sebagai apa? Sebagai manajer. Jadi saya tanya, ya, itu katanya ya gitu, entahlah mungkin model-modelan atau pakai apa itu rambutnya atau apa. Saya gini kan, tanya gini, Dek, kamu berjilbab kan sudah apa? Sudah pilihan ya, pilihan kamu ya pakai jilbab. Begitu. Nah, mereka kira-kira kalau tidak berdoa itu baik apa enggak? Baik Bu. Ya, jadi anak-anak kan udah tahu Bu Rigala itu yang kemarin saya coba lakukan. Jadi untuk kiat-kiatnya Bu Rigala untuk membuka jilbab itu sebenarnya lebih ke motivasi intrinsik Bu Rigala. Jadi memang kita pribadi yang perlu menumbuhkan motivasi tersebut. Ini berlaku juga pada saya juga. Dulu kalau ada anak yang pertama terus saya langsung saya kan modelnya gitu langsung marah. Nggak, kalau mungkin saya lebih cenderung tidak ya karena kan kita nggak boleh buat di sini. Saya lebih bisa dan saya memang ya itu juga membuat kasih gini tapi semakin ke sini ini benar ini saya pribadi gimana caranya jadi yang ilmu-ilmu yang ada di CGP itu benar insya Allah saya terapkan merubah sedikit-sedikit dari saya itu di kelas itu sama sekali nggak ada hukum itu nggak ada jadi saya coba lakukan jadi memang benar-benar kita belajar di CGP saya rasakan itu ada perubahan pada diri itu saja juga untuk sudah menjawab pertanyaan dari Buka. Sama mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman yang lain mungkin sudah cukup ada yang ingin ditambahin lagi sampun nggih sampun teman-teman bagaimana Bu sampun nggih mohon saya tutup nggih terima kasih kepada Ibu yang sudah berkenan hadir dalam situasi budaya positif. Semoga kejadian hari ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga Bapak Ibu apa mengambil yang baik dari saya, yang jelek dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bareng ya. Kita coba foto bareng ya. Mohon kameranya di on kan ya. Yang bisa saja. Kameranya di on kan saja. Ini kita lagi ya yang belum yang
Kita salam literasi ya. Kita salam literasi ya. Nah, sampun. Terima kasih Bapak Ibu, saya tutup nggih. Bisa Zali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Misra saya dari kelas 5. Saya setuju sebagai murid kita butuh untuk dimengerti, didengarkan, dan dihargai. Ketika kita melakukan kesalahan, pasti ada alasannya, bukan langsung dihakimi dan dimarahi tanpa mendengarkan alasan kita melakukan hal tersebut. Ketika kita dipercaya dan diarahkan untuk berdiskusi, mencari solusi dan memperbaiki kesalahan kita, saya yakin pasti bisa memperbaikinya. Jadi saya harap Bapak Ibu guru dapat membimbing kita dalam menemukan solusi kita dan solusi ketika kita melakukan kesalahan. Nama saya Naila, kelas 5. Saya setuju karena dengan pemberian hukuman akan menimbulkan rasa tertekan dan tidak mau masuk sekolah. Dengan cara ini kita diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang kita lakukan.